Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Azaria Imran. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Manajemen Laba. Nah, dalam makalah ini kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang dan pembahasan serta kesimpulannya. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya. Jadi, pada industri 4.0 ini, di mana terjadi perubahan cara manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam atau sumber daya yang karena adanya tuntutan untuk lebih cepat dan efisien, maka tentu perkembangan teknologi berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Demi menjaga kelestarian lingkungan, maka para pelaku industri diminta untuk melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, terutama di sekitar perusahaan atau tempat operasionalnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility yang disingkat dengan CSR merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang merupakan wujud tanggung jawab dan sikap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, dalam menjalankan bisnisnya kan perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, terutama ke pemegang saham. Tapi saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan profit, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Nah, di Indonesia melalui Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas diungkap pasal 74 ayat 1 dinyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungannya. Nah, perusahaan diminta untuk melakukan tanggung jawab sosialnya tidak hanya sebatas kinerja perusahaan saja atau single bottom line, tetapi juga diminta untuk melaporkan kinerja keberlanjutan, ekonomi, sosial yang dilandaskan pada prinsip triple bottom line. Nah, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan ini dituliskan dalam laporan keberlanjutan atau yang dikenal dengan Sustainability Report. Dalam tataran internasional, pedoman untuk menyusun Sustainability Report ini mengacu pada standar GRE atau Global Reporting Initiative dan disusun terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Standar GRE ini berfokus pada empat hal, yaitu hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, komunitas, dan produk. Nah, sedangkan manajemen laba adalah sebagai upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan memberikan manfaat ekonomi yang keliru terhadap perusahaan. Tetapi, apabila praktik manajemen laba ini dilakukan secara terus-menerus, tentu tidak baik atau mengganggu kelangsungan perusahaan. Nah, maksud dari ekonomi yang keliru ini adalah sebenarnya tujuan dari manajer agar para pemangku kepentingan atau pihak luar tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya agar tidak terjadi intervensi dari para pemegang saham. Dengan pengungkapan laporan keberlanjutan atau Sustainability Report memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu meningkatkan kinerja keberlanjutan, meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi dengan investor, lebih melibatkan para pemangku kepentingan dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan serta meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangan. Nah, karena meningkatnya transparansi dari laporan keuangan perusahaan, maka sangat kecil kemungkinan manajer untuk bisa melakukan praktik manajemen laba. Banyak pro dan kontra terkait pengaruh pengungkapan Sustainability Report terhadap manajemen laba ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Racha pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juventi pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa komite audit dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyajuni Prasetya dan Gayatri pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Ukuran perusahaan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh negatif pada manajemen laba melalui pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hal ini menunjukkan pengungkapan Corporate Social Responsibility mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Nah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David dan Faisal pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa penelitian ini menemukan pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan praksi akrual diskresioner. Selain itu,
Penelitian ini menemukan probabilitas merupakan variabel moderasi antara hubungan pengungkapan CSR dengan manajemen laba. Referensi dan ukuran tidak dapat memoderasi hubungan tersebut. Nah, lanjut kita ke pembahasan. Yang pertama itu adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara pemilik modal sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Nah, teori ini muncul karenanya ada konflik manajemen dengan pemilik modal atau prinsipal, di mana prinsipal menganggap manajemen tidak bekerja sesuai dengan harapan yang ditaruhkan oleh prinsipal. Nah, sehingga terjadilah kecurigaan antara prinsipal dengan manajer atau agen. Nah, teori ini muncul untuk meredam konflik antara manajer dengan pemilik modal. Nah, teori ini sejalan dengan manajemen laba yang mana prinsipal dengan agen sama-sama mengajar keuntungan masing-masing. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu adalah CSR dan Sustainability Report. CSR merupakan suatu bentuk atau kewajiban perusahaan terhadap sosial lingkungannya sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Jadi ini dengan pengungkap CSR ini membuat citra perusahaan semakin baik di mata masyarakat dengan adanya pengungkapan itu. Sehingga kalau citra perusahaan telah baik di masyarakat, tentu masyarakat akan cenderung lebih memilih atau membeli produk dari perusahaan tersebut, sehingga berdampak terhadap meningkatnya profit perusahaan. Nah, Sustainability Report itu menurut standar JRE adalah praktik pengukuran dan pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Jadi Sustainability Report ini merupakan laporan dari kegiatan keberlanjutan atau kegiatan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang mana Sustainability Report ini berfungsi sebagai sarana informasi atau sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa mengetahui. Nah, jadi biasanya laporan Sustainability Report ini dibuat terpisah dari annual report atau laporan tahunan perusahaan. Nah, dan Sustainability Report ini bisa diakses melalui website yang ada pada perusahaan. Nah, selanjutnya adalah manajemen laba. Manajemen laba ini adalah sebagai upaya manajer untuk memanipulasi informasi laporan keuangan yang mempengaruhi laba, di mana tentunya dari informasi tersebut para pemangku kepentingan akan mengambil keputusan. Nah, tujuan dari manajer melakukan praktik manajemen laba ini tentunya untuk melindungi para manajemen dari intervensi para pemangku kepentingan, karena tentu manajer tidak ingin para pihak luar mengetahui secara pasti kondisi dalam perusahaan tersebut. Nah, baiklah, berikutnya adalah merupakan contoh dari pengungkapan Sustainability Report dan pengaruh terhadap manajemen laba pada PT Unilever Indonesia Tbk yang diambil dari laporan Sustainability Report pada tahun 2019. Nah, di laporan keberlanjutan PT Unilever pada 2019 mengusung tema Brand with Purpose Grow, Company with Paperless, dan People with Purpose Thrive. Nah, pada tahun 2019 ini, PT Unilever Indonesia juga telah bermitra dengan para petani, tenaga medis profesional, para ibu, guru, anak-anak, pedagang, dan masyarakat di Indonesia untuk membuat 3.859 bank sampah. Terus sumber-sumber yang berkelanjutan yang meliputi minyak sawit yang 100% diperoleh dari pemasok-pemasok yang bersertifikasi dan telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Nah, lebih dari 2.500 orang menerima layanan kesehatan dan panduan hidup bersih, serta 150 ibu dan balita menerima layanan kesehatan, dan lebih dari 2,2 juta anak usia sekolah di Indonesia mendapatkan pelatihan hidup bersih dan hidup sehat melalui program sekolah sehat, serta sekitar 1.200 para petani gula kelapa mengikuti praktik pertanian berkelanjutan dengan memperbaiki taraf hidup mereka sebagai mitra pemasok Unilever. Selain itu, PT Unilever Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital untuk membantunya dalam melakukan transformasi portofolio, cara kerja, dan jalur baru untuk memasuki pasar yang akan bermanfaat bagi konsumen, pelanggan, dan karyawan. Sebagaimana moto dari PT Unilever ini yaitu perseroan yang relevan dan mampu bersaing di masa depan. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk menerapkan strategi keberlanjutannya yaitu Unilever Kompas, yaitu Purpose Led dan Future Fit,
yang dibangun atas pilar-pilar Unilever Sustainability Living Plan atau USLP. Strategi ini bertujuan untuk mensyaratkan gaya hidup yang berkelanjutan atau gaya hidup yang ramah lingkungan dan sosial. Pada tahun 2019, PT Unilever Indonesia melaporkan penjualan bersihnya sebesar 42,9 triliun rupiah, laba bersih yang diperoleh sebesar 7,4 triliun rupiah, pertumbuhan setahun sebesar 2,7%, dan pertumbuhan laba bersih sebesar minus 18,6%. Untuk pertumbuhan penjualan bersih sebesar 4% dalam kategori Home and Personal Care, serta minus 0,1% untuk kategori Food and Refreshment. Nah, perseroan mencatat kemampuan membayar utang atau rasio liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio perusahaan pada tahun 2019 adalah 0,6 banding 1. Angka rasio liabilitas terhadap ekuitas ini naik terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank di tahun 2019. Nah, ini dianggap perusahaan melaporkan bahwa kemampuan membayar utangnya masih baik. Nah, kebijakan struktur modal perusahaan sejalan dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015, di mana rasio maksimum untuk debt to equity ratio yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan adalah 4:1. Nah, pada akhir tahun 2019, rasio debt to equity rasio Unilever Indonesia adalah 0,6:1. Nah, debt equity ratio itu merupakan dalam laporan keuangan merupakan rasio yang membandingkan atau melihat kemampuan perusahaan membayar utang. Nah, semakin tinggi debt to equity ratio perusahaan tersebut, maka tentu tidak baik karena lebih menunjukkan utang perusahaan lebih besar daripada aset yang dia milikinya. Nah, sebaiknya jika debt equity rasionya kecil atau rendah, maka itu tuh dianggap baik karena berarti utang perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Nah, menurut peraturan Menteri Permenq tadi, yang dijelaskan dalam peraturan Menteri tadi bahwa maksimum untuk debt to equity ratio perusahaan itu adalah 4:1. Nah, jadi karena perusahaan Unilever ini melaporkan debt equity to ratio-nya atau kemampuan membayar utangnya di tahun 2019 di bawah 1, yaitu 0,6, maka itu dianggap masih baik dan sangat kecil kemungkinan bagi manajer untuk bisa melakukan manajemen laba. Nah, karena semakin besar hutang perusahaan, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi oleh investor, sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi. Nah, penggunaan hutang menentukan tingkat debt to equity ratio perusahaan. Karena kondisi tersebut, maka manajer cenderung melakukan praktik manajemen laba. Perusahaan melakukan praktik manajemen laba ini untuk menghindari perjanjian hutang. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan membayar hutang tersebut dari aset yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya adalah telah banyak perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya atau corporate social responsibility yang dilaporkan dalam sustainability report yang dibuat terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangan, sehingga mengurangi resiko praktik manajemen laba. Karena semakin besar hutang perusahaan, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi oleh investor, sehingga investor akan meminta keuntungan yang lebih tinggi. Karena tuntutan investor untuk meminta keuntungan yang lebih tinggi ini, maka cenderung manajemen melakukan praktik manajemen laba. Nah, karena adanya pelaporan corporate social responsibility ini, maka kan meningkatnya transparansi dari laporan keuangan. Jadi, sangat kecil kemungkinan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, karena itu akan terdeteksi oleh para pemangku kepentingan atau pihak-pihak lain adanya praktik manajemen laba perusahaan. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai pengaruh pengungkap sustainability report terhadap manajemen laba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.